Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abza Albada dari kelas 12.2D.30. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui, apa yang saya dapat berikan penjelasan terhadap tugas makalah proyek dari salah satu mata kuliah di jurusan saya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan kurang dan lebihnya. Sebelumnya kurang dan lebihnya mohon maaf, karena ini adalah pertama kalinya saya membuat video penjelasan seperti ini. Jadi dapat dikatakan ini sangatlah buruk bagi para penonton atau orang-orang yang ingin memberikan saran terhadap video dan penjelasan saya ini. Baiklah, langsung saja, yaitu tugas proyek aplikasi basis data yang berjudul penjualan sepeda motor. Nama saya adalah Abza Albada, NIM-nya 122111035. Kata pengantar, segala puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab karena limpahan, rahmat, serta anugerah darinya, saya mampu menyelesaikan makalah ini dengan judul penjualan sepeda motor. Selanjutnya, dengan rendah hati saya meminta kritik dan saran dari pembaca makalah ini, supaya selanjutnya saya dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya. Karena saya sangat menyadari bahwa makalah yang telah saya buat ini masih memiliki banyak kekurangan yang jauh dari kata sempurna. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada setiap pihak yang telah mendukung serta membantu saya selama proses penyelesaian makalah ini hingga selesai. Kepada Bapak Yogi Firmansyah, MKom, selaku dosen mata kuliah ini juga berkat rahmat Allah, berkat Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Demikianlah yang dapat saya haturkan. Kurang dan lebihnya saya berharap supaya makalah yang telah saya buat ini mampu memberikan manfaat kepada setiap pembacanya. Amin. Daftar isi, kata pengantar ada di halaman 1, daftar isinya ada di halaman 2, kemudian bab 1 pendahuluan. A. Konsep dasar database ada di halaman 3, kemudian pengertian ERD dan LRS ada di halaman 5, kemudian bab 2 pembahasan. Yang A, pembuatan database melalui Common Prod ada di halaman 12, kemudian yang B, langkah-langkah pembuatan database menggunakan CMD ada di halaman 12, kemudian bab 3 penutup ada di halaman 17, yaitu kesimpulannya ada di halaman 17, saran di halaman 17, daftar pustakanya ada di halaman 18. Bab 1, pendahuluan. A. Konsep dasar database. Data berasal dari bahasa Latin, yaitu datum, yang berarti item informasi. Jika lebih dari satu datum atau jamak, maka disebut dengan data. Jadi dapat disimpulkan, data adalah bentuk jamak dari datum. Database atau basis data merupakan kumpulan dari suatu data yang tersimpan dan saling terhubung satu sama lain, tersimpan dalam satu komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Penerapan database dalam suatu informasi disebut dengan database system. Suatu data didefinisikan sebagai komputer data yang disatukan di dalam suatu organisasi. Organisasi tersebut data dikatakan
sebagai company, bank sekolah-sekolah, universitas-universitas, dan lain-lain. Maksudnya, database digunakan untuk menyimpan semua data yang diinginkan pada suatu lokasi tertentu, sehingga data dalam organisasi tersebut dapat dieliminasi. Data perlu disimpan di dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data di dalam basis data supaya diorganisasikan sedemikian rupa sehingga membentuk informasi yang lebih berkualitas. 1. Komponen basis data. Komponen di dalam basis data ada 4 yang mendominasinya. Yang pertama adalah data. Ciri-ciri data di dalam database adalah 2. Yang pertama, data disimpan secara terintegrasi atau integrated. Database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda, yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap atau redundant. Data dapat dipakai secara bersama-sama atau shared. Masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Kemudian yang B, hardware atau perangkat keras. Terdiri dari semua perangkat keras komputer sebagai pengolahan database tersebut. Di antaranya adalah peralatan untuk menyimpan database, yaitu second store atau di dalamnya adalah hard disk, CD, disket, flash disk, dan lain sebagainya. Kemudian peralatan output dan input device. Juga adalah yang terakhir adalah peralatan komunikasi data. Yang C, software atau perangkat lunak. Berfungsi sebagai perantara atau interface antara pemakai dengan data SIG pada database. Software pada sistem database dapat berupa di dalamnya ada 2, yaitu DBMS atau Database Management System, menangani akses dalam database, sehingga proses tidak perlu memikirkan penyimpanan dan pengolahan yang terlalu detail. Kemudian program-program aplikasi dan prosedur-prosedurnya. Yang D, user, terbagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama adalah A, System Engineer, yaitu tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjualan. Sebelumnya mohon maaf, ini Word-nya sedikit berantakan. Saya tidak tahu mengapa seperti ini. Di Word biasanya saya mengetik, ini sudah saya susun dengan serapi mungkin menurut saya, tapi di sini berantakan. Kemudian yang B, yaitu saya lanjutkan. Yang B, Database Administrator atau DBA. Orang atau tim yang bertugas mengelola sistem database secara keseluruhan. Yang C, Programmer. Orang atau tim membuat program aplikasi yang mengakses database dengan bahasa pemrograman. Kemudian yang D, End User. Orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang dibuat oleh programmer. Dan yang kedua adalah tujuan menggunakan basis data. Itu mencegah data redundancy dan inkonsistensi. Mempermudah melakukan akses terhadap data isolasi, kemudian cegah concurrent access anomaly, yaitu di dalamnya terdapat 2, masalah keamanan data dan masalah integritas. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangannya.
Kelebihan database, terkontrolnya kerangkapan data dan inconsistency. Kemudian yang kedua, terpilihnya keselarasan data. Ketiga, data dapat dipakai secara bersama-sama. Keempat, memudahkan penerapan standarisasi. Yang kelima, memudahkan penerapan batasan pengamanan. Yang keenam, terpeliharanya integritas data. Yang ketujuh, terpeliharanya keseimbangan atas perbedaan kebutuhan data dari setiap aplikasi. Dan yang terakhir adalah program atau data independen. Yang B, kekurangannya. Yang pertama adalah mahal dalam implementasinya. Yang kedua, rumit dan kompleks. Ketiga, penanganan proses rekonversi dan backup sulit. Yang keempat, kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Kemudian yang bagian B adalah selanjutnya pengertian IRD dan LRS. Yang pertama dulu itu IRD atau Entity Relational Diagram, atau di dalam bahasa Indonesianya adalah diagram hubungan entitas. Adalah proses hubungan antar file yang direlasikan dengan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing file. IRD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol juga. Ini adalah tahapan IRD. Tahapan pertama ini adalah penentuan entitas. Entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbolnya yaitu model, pelanggan, jenis. Mohon maaf, ini saya kecilkan dulu. Ini saya tidak tahu mengapa jadi seperti ini, padahal di penjelasan di Word-nya saya sudah bikin sedemikian rupa. Jadi, tahap yang pertama itu tadi penentuan entitas. Entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Contohnya seperti di gambar berikut. Ini pelanggan. Pelanggan ini diambil dari ini. Isi dari yang di dalam tabel pelanggan ini nanti. Di dalam pelanggan terdapat ID pelanggan yang di dalamnya tertulis primary key karena itu utama. Kemudian nama, ID card, nomor ID, alamat ID card, alamat tinggal, tempat lahir, dan tanggal lahir. Kemudian ada ID variasi, status tempat tinggal. Mohon maaf, ini harusnya situs pelanggan, alamat tinggal, tempat lahir, tanggal lahir, NPWP, nomor HP, email, pekerjaan,
status perkawinan, jenis kelamin, status tempat tinggalnya. Kemudian varian. Di dalam varian terdapat ID varian, ditulis juga primary key, kemudian varian, jenis, model, dan spesifikasi. Kemudian di pembuatan tabel pengunjung juga, di dalamnya terdapat ID pengunjung, nama pengunjung, alamat, nomor HP pengunjung, dan email pengunjung. Kemudian dibuat juga tabel produk. Di dalam tabel produk terdapat ID produk, primary key juga, kemudian ID varian, harga, dan stok. Kemudian ada juga tabel pembelian. Di dalam tabel pembelian terdapat KD pembelian, kemudian ID pelanggan, kemudian ID produk, dan tanggal beli. Nah, ini digambarkan ini juga ada jumlah belinya. Digambarkan kurang lebihnya penentuan atributnya seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan produk dan pembelian. Ini saya tidak tahu kenapa jadi berantakan seperti ini. Padahal saya buat tadi ini sudah rapi. Mohon maaf sekali lagi, ini adalah pertama kalinya saya melakukan share screen video menggunakan aplikasi Zoom ini untuk menyelesaikan tugas akhir aplikasi basis data. Ini juga tabel produk dan tabel pembelian. Kemudian tahapan ketiga, penentuan kardinalitas relasi. Yaitu ini adalah tahap pertama, pelanggan melakukan pembelian. Dan tabel utama itu pelanggan, tabel kedua pembelian relationship, one-to-one attribute. Itu penghubung dengan ID pelanggan. FK ID pelanggan di pembelian. Ini juga sama dengan yang di atas. Ini juga sama, produk memiliki varian. Tabel utamanya adalah produk, tabel keduanya adalah varian. Relationship-nya one-to-one atribut penghubung. ID varian, FK ID varian di varian. Kemudian ini juga sama, pembelian. Tabel utamanya pembelian, tabel keduanya produk. Relationship-nya money to money, atributnya penghubung. Penghubungnya ID produk, FK ID produk di produk. Tahap keempatnya pembuatan ERD. Kurang dan lebihnya gambarnya seperti ini. ERD di tabel, di manapun tabel, ini pelanggan, tabel pembelian, varian, dan produk. Coba saya zoom. Ini dilanjutkan dengan ketiga, yaitu logical relational struktur atau LRS. Adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antara himpunan entitas. Menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan forex key sebagai berikut. Pertama, one-to-one.
itu relasi 1:1 akan membentuk 2 tabel. Kemudian one to many, itu relasi 1:M akan membentuk 2 tabel. Kemudian money to money, relasinya M/N akan membentuk 3 tabel. Kemudian lanjutkan dengan bab 2. Bab 2 yang terdapat tabel saya buat, yaitu produk. Produk mengarah ke pembelian. Ini pelanggan mengarah ke pembelian juga. Ini pendapat yang saya buat. Produk yang saya buat juga ini. Kemudian variannya, ini tanda panahnya sendiri. Di dalam produk sudah terdapat penjelasannya yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, masuk di tahap pembahasan. Nah, di tahap pembahasan di bab 2. Itu yang pertama, pembuatan database melalui command prompt. Command prompt adalah sebuah perintah berbasis DOS pada Windows OS, Windows XP, termasuk Windows 7, untuk memudahkan user berinteraksi dengan komputer baik secara online maupun offline, untuk membantu atau sebagai alat bantu komputer dari berbagai baris perintah yang dimasukkan oleh user atau si pengguna. Contohnya saya ini. Kemudian, command prompt dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk membuat database. Nah, di sini saya menggunakan command prompt ini. Ini tadi untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah saya, yaitu aplikasi basis data. Itu membuat database ini yang berjudul penjualan sepeda motor. Langsung saja ke langkah-langkah pembuatan database menggunakan CMD. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang kami lakukan dengan pembuatan database. Pertama, masuk ke command prompt, kemudian ketik cd, ini garis miring yang garis atasnya ke kiri, kemudian garis bawahnya di kanan. Kemudian enter, terus habis enter ketik exam fpp, kemudian slash mysql, kemudian slash bin slash mysql, kemudian u, kemudian root, kemudian garis p, kemudian enter. Kurang lebihnya seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini kalau kita praktekkan di CMD. Saya tadi mencoba mengoding di sini. Membuat makalah ini. Kemudian yang kedua yaitu ketik create database penjualan sepeda motor. Caranya seperti ini, tidak susah. Create database penjualan sepeda motor. Nah, ini show database-nya. Mohon maaf, ini show database, yaitu cara kita ketik melihat database yang sudah kita buat tadi. Yang itu tadi, misalnya ini disuruh create database, itu penjualan sepeda motor. Nah, cara melihat tabelnya yaitu dengan show database. Nanti database-nya muncul. Ini penjualan sepeda motor. Ini lainnya adalah database yang sudah saya buat untuk tugas kuliah juga. Yang ketiga, ketik use penjualan sepeda motor. Pengertiannya seperti ini. Use penjualan sepeda motor. Kemudian titik koma seperti biasanya. Lanjutkan. Kemudian membuat tabel yang dibutuhkan dengan cara ketik create table produk. ID produk varchar-nya 7, not null. Kemudian ID varian varchar-nya 7, not null juga. Mode varchar, varchar-nya 40, jenis varchar-nya 15, dan spesifikasi varchar 100,
Harga menggunakan INT karena dia kan berupa angka. Jadi pakai INT. Kalau sedangkan varchar ini penjelasan nama gitu. Harga ini 12, stok kan sama dengan angka juga 1, 2, 3, 4, 5. Yang seterusnya menggunakan INT juga. Ini saya buat 3 saja. Kemudian yang terakhir yaitu primary key sebagai primary key di awalnya, yaitu ini tadi di ID produk. Ini ID produk. Untuk membuat tabel selanjutnya dengan cara yang sama, hanya perlu mengganti nama-nama tabel dan atributnya saja. Di sini sudah saya buat beberapa tabel. Yang pertama adalah create tabel produk. Create tabel produk, kemudian buka kurung, kemudian ID produk, varcharnya 7, not 0, terus koma, terus habis koma, enter. Habis enter akan seperti ini. Terus di dalam tabel produk ini saya buat ID varian, varcharnya 7, not 0 lagi, kemudian model varchar 40, jenis varchar 15, spesifik varchar 100, harga INT 12, stok INT 3, primary key. Nah, ini mohon maaf di setiap sudah kita menjelaskan ini model varcharnya 40, jenis varcharnya ini 15, spesifikasi varchar ini harus ada koma karena untuk menjalankan sintaknya supaya tidak error. Ini adalah primary key untuk dimasukkan di ID produk. Kemudian dalam kurungnya tutup kurungnya ada 2 di sini karena untuk ini tadi yang pertama, harus ini yang kedua. Ini harus ada 2 dengan titik koma, kemudian enter. Jika sudah terbaca seperti query OK, berarti ini sintaksnya jalan atau berhasil. Kemudian create table pelanggan. Saya membuat ID table pelanggan, yaitu ID pelanggan varchar 7, not 0, koma, kemudian enter lagi. Terus ada nama, kemudian ID card, nomor ID, alamat tinggal, tempat lahir, tanggal lahir, NPWP, nomor HP, email pekerjaan, status perkawinan, jenis kelamin, status tempat tinggal, dan yang terakhir primary key lagi di ID pelanggannya. Kemudian ini tabel berikutnya yaitu create tabel varian. Ini sama semuanya, hanya berupa nama tabel saja yang kita ubah. Dan di dalamnya ada ID varian, varcharnya 7, not 0 tidak lupa, koma, kemudian enter lagi, varian, varcharnya 100, kemudian primary key ini tidak boleh lupa di awalnya untuk ini, di awal kata tabel. Kemudian ada create tabel pengunjung. Create tabel pengunjung ini buka kurung, terus ID pengunjung, INT-nya 10, not 0 tidak lupa, koma, nama pengunjung, varcharnya 40, alamat varcharnya 80, nomor HP pengunjung. Ini menggunakan INT karena kan berupa angka tadi. Ini 13, email pengunjung varchar 40. Terakhir, primary key lagi pada ID pengunjung. Nah, ini apa sih yang 40, 80, 13, 40 ini? Nah, ini adalah merupakan angka dari setiap huruf atau angka yang kita keluarkan. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kan ada 5 angka. Nah, 5 angka. Berarti kan di dalam ini kita harus setiap misalnya ini tadi ID pengunjungnya. Ini harus di bawah 10. Jika di atas 10, dia tidak bisa, karena ini sudah maksimalnya dibuat 10. Kecuali kita buat ini 20. Nah, baru bisa. Kemudian saya membuat create table pembelian. Di dalamnya ada KD pembelian, ID pelanggan, ID produk, tanggal beli, jumlah beli, dan terakhir primary key. Ini juga tabel pembelian. Di dalamnya terdapat KD pembelian, ID pelanggan, ID produk, tanggal beli,
jumlah beli. Oh, mohon maaf. Ini sama yang di atas, cuman yang di atas ini error. Sintaknya saya buat ini baru bisa. Kemudian lanjut. Yang keenam, untuk mengecek semua tabel sudah dibuat. Caranya dengan mengetik show tables. Nah, seperti ini. Ketik show tables. Kemudian dia akan menampilkan tabel yang terdapat di penjualan sepeda motor ini. Database penjualan sepeda motor. Tadi kan kita sudah membuat 5 tabel, yaitu pelanggan, pembelian, pengunjung, produk, dan varian. Kemudian yang ketujuh, untuk mengecek struktur data yang sudah dibuat. Caranya dengan mengetik des nama tabel. Des ini deskripsi ya, nama tabel. Caranya, mohon maaf. Caranya, ini terus kita langsung ketik des pelanggan. Ini kan des pelanggan ini kan pelanggan ini nama tabel. Nah, tabelnya nanti keluar di sini. Kurang lebihnya seperti ini. Ya, lanjut lagi. Ini des pembelian, des pengunjung, des produk. Tabelnya kurang lebihnya seperti ini. Ya, ini juga terakhir des varian. Tabelnya kurang lebih seperti ini. Yang ke-8, itu kemudian isikan data pada masing-masing tabel. Yang pertama ini pada masing-masing tabel, berarti ada tabel produk, tabel pembelian, tabel pengunjung, tabel varian, dan tabel pembelian. Di sini saya hanya membuat tabel produk karena terlalu banyak penjelasan menggunakan kata-kata, sedangkan di dalam tabel tersebut sangat banyak yang kata-kata yang dikeluarkan. Nanti saya akan menjelaskannya. Semoga bisa. Pertama ada tabel produk. Cara membuatnya yaitu ketik insert into produk, terus buka kurung, terus ID produk, ID varian, model jenis, spesifikasi, harga, stok. Nah, ini adalah di antara dari ID produk, ID varian sampai stok ini adalah yang di dalam tabel produk ini. Ini ngetik ini tidak boleh acak, harus berurutan dengan yang kita buat di ID produk ini tadi. Nah, ini kan ID produk. Ya, ini kan list produknya. ID produk, ID varian, model jenis, spesifikasi, harga, dan stok. Sesuai dengan ini, berurutan dari atas ke bawah. Terus, enter, ketik values. Habis ketik values, enter. Terus, nanti kan dia tanda panah gitu. Terus buka kurung, ada tanda ketik di atas, kemudian ketik PD 1100, ketik lagi, koma, ketik di atas, VR 1100, koma, ada ketik di atas, koma, ketik lagi, Honda Beat, ketik di atas, koma lagi, ketik di atas, skuter, ketik di atas, koma, dan ini 108.2 cc, 8.55 BHP, kick and electric, titik koma, petik, koma, petik, 1575000, petik, koma, petik 6. Dan lain tersebut. Ini apa? Ini adalah PD 1100 ini akan masuk di bagian ini, ID produknya. Nah, di ID produknya. Kemudian, koma lagi, VR 1100. Nah, VR 1100 ini adalah ID variannya. Kemudian Honda Beat. Honda Beat ini adalah model. Skuter adalah jenis. Kemudian 108.2 ini adalah spesifikasi dari motor tersebut. Kemudian 15.75000 ini adalah harganya, yaitu 15.750.000. Kemudian stoknya ada 6. Stok 6 ini adalah stok motornya. Kemudian setelah membuat ini,
Jika sudah berhasil sintaknya, ketik select bintang di atasnya from produk. Nah, ini tidak harus produk ya, ini disesuaikan untuk melihat hasil. Misalnya kita ingin melihat pembelian atau pengunjung atau varian. Ini produknya diganti dengan pembelian atau pengunjung. Disesuaikan saja. Nah, ini CMD-nya. Pembuatannya yaitu ini des produknya. Ini insert into produk. Nah, itu tadi. Itu enter. Kemudian buka kurung, ID produk. Ini ID produk. Kemudian ID varian. Ini ID varian. Kemudian model, ini model, jenis, ini jenis, spesifikasi, harga stok, spesifikasi, harga, dan stok. Ini harus berurutan dari atas ke bawah. Tidak lupa tutup kurungnya. Kemudian enter, terus balus. Balus, kemudian enter lagi, nah, ketik nih. Harus ada tanda petik di atas, atau koma di atasnya itu, terus ketik ID produk, terus tanda gitu lagi, ketik di atas, terus koma, terus disesuaikan. Nah, seperti itu. Sampai di akhirnya, tutup kurung lagi, terus titik koma. Habis itu enter. Sudah terbaca query oke ini berarti sudah berhasil sintaknya. Nah, ini insert into produk. Selanjutnya saya membuat di dalam tabel produk ini beberapa jenis motor, yaitu Honda Vario 125, kemudian Honda CBR 150RR, ini saya salah ketik saya, maaf, 150RR, kemudian Honda Revo. Nah, ini select bintang from produk ini, yaitu itu tadi cara kita melihat ini tabel yang sudah kita buat di tabel produk. Nah, itu ini ID produknya PD11021, ID variannya VR11021, modelnya Honda Vario 125, jenisnya skuter, spesifikasi mesinnya kurang lebih seperti ini, kemudian harganya ini, stoknya ada 2. Nah, ini kan ada 4. Ini saya buat 3 karena tadi udah di penjelasan. Ininya udah 1. Kemudian tabel varian. Tabel variannya juga sama kayak buat tadi, cuma ini tes varian. Caranya sama juga insert into varian. Tadi kan insert into produk, sedangkan ini varian. Disesuaikan lagi yang ada di variannya, yaitu ID varian dan varian. Karena kan ini ada 2 saja. Di dalam deskripsi variannya, berarti ada 2 saja. ID variannya VR11021. Kemudian variannya Honda Vario 125 CBS. Nah, disesuaikan kurang lebihnya seperti ini. Kemudian habis varian ada, nah ini tadi cara melihat isi tabel di variannya. Sama juga select bintang from varian. Tergantung mau varian, pembelian, nanti kan disesuaikan. Ada ID variannya VR11021, variannya Honda Vario 125 CBS. Kemudian VR11022, variannya Honda CBR 150 RR standar. Kemudian ini ada Honda Revo dan Honda B. Kemudian tabel pengunjung. Cara pembuatan tabel pengunjungnya sama juga. Des pengunjung dulu untuk melihat apa saja file tabelnya, field tabelnya. Nah, ini caranya sama, insert into pengunjung, kemudian enter, kemudian ketik ID pengunjung. Ini disesuaikan diurutan 1, 2, 3, 4, 5 ini. Itu ID pengunjung, nama pengunjung, alamat, nomor HP pengunjung, dan email pengunjung. Nah, tidak lupa tutup kurung lagi, kemudian enter, habis itu values. Nah, habis values enter lagi. Caranya sama semua ini, terus diketik
ID pengunjungnya berapa, bla 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 bla. Terus nama pengunjungnya misalnya ini saya menggunakan nama Rehan. Kemudian alamatnya di mana? Di Green Cove BSD. Yang nomor HP pengunjungnya 08 bla 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 bla. Ini saya ngasal saja untuk kebutuhan tugas. Kemudian email pengunjung ini raihan@gmail.com. Ini saya asal saja hanya untuk kebutuhan tugas kuliah saja. Kemudian yang lainnya sama juga, yang dibedakan cuma nama, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut, tabel pembelian. Tabel pembelian. Nah, tabel pembelian sama juga insert into pembelian. Kemudian KD pembelian, ID pelanggan, ID produk, tanggal beli, dan jumlah beli. Values. Kemudian ini lagi, buka kurung, tanda petik di atas, PJ 19001, ini KD pembeliannya, petik, koma petik lagi, kemudian ID pelanggannya, ini ID pelanggan, PL 0001, kemudian ID produknya ini PD 1102, kemudian tanggal belinya adalah 2022 bulan 4 tanggal 17, jumlah beli produknya ada berapa, motornya tadi, ini 1. Nah, kemudian yang lain hanya mengikuti, disesuaikan. Nah, cara melihatnya ini select bintang from pembelian, sama juga kayak tadi. Kurang lebih tabelnya seperti ini kalau sudah jadi. Nah, habis itu tabel pelanggan. Tabel pelanggan, caranya sama juga, insert into pelanggan. Nah, ini saya buat agak beda supaya enak saya mengingat ngetiknya tadi. Ini kan insert itu pelanggan, ini saya tidak pakai langsung enter. Langsung saya buka kurung, langsung saya ketik field yang ada di tabel pelanggan ini, yaitu ID pelanggan, nama, ID card, bla 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 bla, sampai terakhir yaitu status tempat tinggal. Ini tidak apa-apa kalau tidak enter ataupun tidak enter. Kayak tadi ini kan saya pakai enter. Nah, habis insert into pembelian, habis tabelnya ini kan pembelian, terus saya enter. Ini terus buka kurung, bla 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 bla, tulis, tutup kurung, terus values. Sama juga seperti ini. Nah, di sini habis sampai yang terakhir saya tulis enter, habis itu values, sama juga kan. Nah, di situ ketik apa saja, ID pelanggannya PL 0001, nama Melani, ID card-nya KTP, terus alamat ID card 36 bla 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 bla. Alamat tinggal Pamulang, ini Pamulang. Tempat lahirnya Pamulang juga. Tanggal lahirnya, ini mohon maaf Jakarta. Ini alamat ID card-nya Pamulang. Alamat tinggalnya Pamulang juga. Tempat lahirnya Jakarta. Tanggal lahirnya 1994, bulan 12, tanggal 19. Kemudian NPWP-nya 717 bla 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 bla. Kemudian nomor HP 0896, ini saya buat asal semua ini karena untuk keperluan tugas kuliah. Kemudian email, pekerjaan, ini saya buat emailnya Melani @gmail.com. Terus pekerjaannya karyawan swasta, status perkawinannya belum kawin, jenis kelaminnya perempuan, status tempat tinggalnya yaitu sewa. Sewa ini berarti dia rumahnya sewaan. Kemudian yang lain sama juga. Sehingga terakhir ini misalnya ini terakhir PL 007 sama juga ID pelanggan. Yudi ini adalah nama, KTP ini adalah ID card, 36 bla 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 ini adalah alamat ID card, kemudian Cibubur adalah
alamat tinggal, kemudian Cibubur, tempat lahirnya, tanggal lahirnya ini 1992, bulan 1, tanggal 2. Kemudian yang lain menyusul sama juga. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini tadi tabel yang sudah kita isikan di dalam tabel pelanggan. Gunakan itu tadi dengan cara insert into. Sedangkan select bintang from ini untuk melihat di dalam tabelnya. Itu tabel pelanggan. Ini tadi udah kita buat ID pelanggannya. Ini sebenarnya kurang panjang. Sebenarnya biar panjang harusnya saya zoom in. Saya screenshotnya, mohon maaf. Ini ID pelanggannya PL0001, namanya Melani, ID card-nya KTP, nomor ID-nya 21 bla 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 bla, alamat ID card pemulang, alamat tinggal pemulang, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 1994, bulan 12, tanggal 19, NPWP-nya 2187483 nomor HP-nya 21082. Ini ada 08-nya sebenarnya. Harusnya ada 08 ini. Nggak tahu seperti ini jadi. Kemudian email melani@gmail.com. Pekerjaannya karyawan swasta. Status perkawinannya belum kawin. Jenis kelaminnya perempuan. Status tempat tinggal sewa. Ini mungkin nomor HP-nya ini hilang sama NPWP-nya kurang juga. Mungkin karena kurang di di screenshot-nya kurang dipanjang gitu. Pas di CMD-nya kurang dilebarkan. Jadi seperti ini. Mohon maaf. Nah, 9 yaitu untuk menggabungkan tabel produk, tabel pembelian, dan tabel pelanggan, dan membuat file total dengan cara yaitu ketik select pembelian, titik KD pembelian, koma pembelian, titik ID pelanggan, koma pelanggan, titik nama, koma, terus pembelian, titik ID, produk, koma, pembelian, titik tanggal beli, koma, pembelian, titik jumlah beli, koma, terus buka kurung, produk, titik harga, terus tanda bintang di atas, pembelian, titik jumlah beli, kemudian ini as total from pembelian, ini as total from ini itu cara dapat dikatakan rumusnya di dalam Python CMD ini untuk membuat ini tadi, cara menggabungkan tabel produk, tabel pembelian ini menggunakan as total from pembelian, inner join ini juga sama juga, kemudian produk on pembelian titik ID produk sama dengan ini tanda sama dengan ini, produk titik ID produk, inner join lagi, terus pelanggan on pembelian titik ID pelanggan sama dengan pelanggan titik ID pelanggan, kemudian titik koma, kemudian enter. Ini CMD-nya kurang lebih caranya seperti ini. Oh, yang di atas ini salah, ini ada tulisan error. Nah, ini saya buat yang ini berhasil. Caranya itu tadi, select pembelian titik KD pembelian, koma pembelian titik ID pelanggan, koma pelanggan titik nama, koma pembelian titik ID produk, koma pembelian titik tanggal beli, koma pembelian titik jumlah beli, koma terus enter. Nah, habis enter, baru buka kurung, produk titik harga, terus tanda bintang, kemudian pembelian titik jumlah beli, kemudian tutup kurung. Kemudian ketik as total, ini as totalnya. Kemudian from pembelian, berarti kan dari pembelian. From ini kan bahasa Inggris. Pembelian, inner join produk. Kemudian enter lagi,
Kemudian on pembelian titik ID produk sama dengan produk titik ID produk. Kemudian enter. Habis itu ketik lagi inner join pelanggan on pembelian titik ID pelanggan sama dengan pelanggan titik ID pelanggan. Kemudian titik koma, habis itu enter. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. KD pembeliannya PJ 19005, ID pelanggan PL005, nama Eko Julianto, ID produk PD 1100, tanggal beli 2022, bulan 4, tanggal 24. Jumlah beli 1, total 15.750.000. Nah, ini berarti nama orang yang membeli motor. Ada 2 orang. 2 orang ini. Jumlah belinya ada 1 semua. ID produknya ini. ID produk kendaraan motornya. Ini. Kemudian harganya totalnya ini. Udah. Kemudian bab 3 penutup. Kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, database atau basis data merupakan kumpulan dari suatu data yang tersimpan dan saling terhubung satu sama lain, tersimpan dalam suatu komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. IRD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Yang ketiga, LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Yang keempat, Common Prod dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk membuat database. Yang seperti database tadi. Itu kan saya buatnya menggunakan Common Prod. B. Saran. Diharapkan dengan dibuatnya makalah ini, mahasiswa jadi lebih mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan database. Kemudian yang kedua, kepada seluruh pembaca, kiranya memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga apa yang kita harapkan dari isi tulisan ini dapat berguna bagi pembaca maupun penulisnya, maupun pendengar, bagi yang hanya mendengar saja, tidak apa-apa. Kemudian ini link YouTube berupa, nah ini link YouTube. Nanti ini video ini saya upload di YouTube, terus linknya saya masukkan di sini. Word. Habis. Oh, sudah habis. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya sangat merasakan ini sangat banyak kurangnya. Tapi alhamdulillah saya dapat menyelesaikan tugas dari Bapak Yogi selaku dosen mata kuliah ini, yaitu aplikasi basis data. Saya sudah menyelesaikannya dengan tugas pembuatan makalah ini. Memang makalah ini terdapat banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya buat. Tapi tidak apa-apa. Semoga dengan saya membuat video ini, kita semua dapat menjadi pembelajaran untuk kedepannya supaya lebih bagus. Akhir kata, terima kasih.